Baik, jadi kita akan meneruskan materi baris dan deret di bagian kedua ini. Ya, mungkin saya sedikit review. Pada minggu lalu kita sudah membahas beberapa formula penting ya dalam deret seperti yang bisa Anda lihat di slide ya. Jadi kita punya ada 8 formula ya, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana dari formula-formula ini itu membantu kita untuk menghitung secara lebih cepat gitu ya, seperti yang saya bilang minggu lalu. Jadi untuk formula-formula ini sudah ditemukan oleh ahlinya, jadi tanpa kita menghitung manual kita bisa langsung memanfaatkan rumus yang ada di paling kanan ini gitu ya. Oke, mungkin saya nggak akan lanjutkan panjang lebar ya, karena ini sudah kita kupas tuntas minggu lalu. Silakan mungkin yang tidak mengikuti bisa melihat di video rekamannya. Selain dari rumus deret itu, minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai aturan manipulasi. Nah, untuk apa sih manipulasi ini? Jadi manipulasi ini digunakan sewaktu-waktu ketika kita menemukan soal yang mungkin bentuk umumnya tidak bisa kita cari kesamaannya dalam 8 formula ini. Jadi kita harus mengutak-ngatik dulu gitu ya, mencari manipulasinya sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan bentuk seperti yang ditunjukkan dalam 8 formula ini gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa soal baris deret itu sangat luas, jadi tidak terbatas pada soal-soal yang mungkin langsung kelihatan bentuk umumnya ya dari 8 formula ini. Tidak juga ya, tapi bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga pada suatu kondisi nanti pasti kita akan juga memerlukan aturan manipulasi ini. Nah, aturan manipulasi ini kebetulan ya di dalam sisa kali ini dia yang ditampilkan hanya 4 aja ya, tapi mungkin kalau teman-teman baca diktat matematik dan sebagainya gitu ya, itu sebenarnya bisa lebih banyak lagi gitu ya pengembangannya ya, tapi nggak apa-apa kita ketahui 4 ini dulu saja ya. Jadi kalau mungkin saya boleh mengulang sedikit, misalkan untuk yang pertama gitu ya. Yang pertama, C ini kan dia berfungsi sebagai konstanta. Jadi kalau kita menemukan bentuk semacam ini, nah ini kita bisa pindahkan ke depan dia sebagai konstanta. Jadi C pindah ke depan ya, C dikalikan sigma AI gitu ya. Kemudian lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia memanfaatkan aturan penjumlahan pengurangan dalam deret. Jadi kalau kita menemukan bentuk seperti ini, itu bisa kita pisah menjadi bentuk seperti yang ditunjukkan di bagian kanan ya. Kalau dia penjumlahan, misalkan sigma AI plus BI, maka dia menjadi sigma AI plus sigma BI. Atau kalau misalkan dia pengurangan, ya sigma AI min BI, maka dia bisa dijabarkan menjadi sigma AI dikurangi BI, gitu ya. Jadi relate ya, yang atas kan sama-sama plus, gitu ya, yang bawah sama-sama minus. Jangan terbalik ya. Kemudian berikutnya, nah ini apa ya, kalau saya boleh bilang ini berkelanjutan ya, deret berkelanjutan. Jadi kalau misalkan kita menemukan sebuah deret ya, katakanlah deretnya adalah apa namanya, L sampai U, ini kayaknya L ya, bukan 1 ya. Anggaplah L sebuah nilai gitu ya. Sigma AI dari L sampai U, nah ini bisa kita pecah gitu ya dalam sebuah nilai M misalkan ya. Jadi bentuk pertama berbunyi sigma L sampai M ya, AI ditambah batas berikutnya kita mulai dari batas atas di suku pertama ini ya, ditambahkan dengan 1, atau kalau saya terjemahkan ke dalam sebuah soal misalkan ya, sigma I sama dengan 1, katakanlah saya pilih batas bawahnya 1 ya, sampai 10 ya, kayak kemarin saya kasih contoh kebanyakan batas atas sampai 10 ya. Kemudian apa ini, AI misalkan lah ya, dia bisa dijabarkan menjadi sigma ya,
Sekarang yang kita lihat adalah batas-batasnya. I sama dengan 1, misalkan mau saya penggal sampai 5. Nah, ini ya, AI. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Batas bawah dari suku kedua ini, suku berikutnya ini, dia dimulai dari, dia dimulai dari batas atas di suku sebelumnya, ditambahkan dengan 1, ya, atau langsung aja mungkin 6. Gitu, ya, 6 sampai 10 AI. Kalau mau kita panjangkan, kita penggal lebih banyak nih pemenggalannya. Sigma misalkan I sama dengan 1, 3 misalkan ya, AI. Ditambah, ini kita penggal lagi sampai 7 misalkan. I sama dengan, 4 sampai 7 ya. AI ya. Kemudian ditambah 8, I sama dengan 7 plus 1 ya, 8 sampai 10 AI. Jadi makna di ruas kiri dengan di ruas kanan itu sama. Kalau kalian tidak percaya, dijabarkan aja ya secara manual gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tinggal kita masukkan aja. Ini berkaitan dengan ini ya, deret juga sebenarnya. Coba mungkin kalau kita langsung melihat dalam rumus ini, dia akan tampak apa ya, tampak rada jelimet gitu ya. Coba mungkin kita kasih dalam bentuk contoh kali ya. Misalkan saya punya sigma I sama dengan 1 ya, katakanlah batas bawahnya adalah 1. 1 sampai U gitu ya. Jangan U, L aja sesuai dengan ini. I sama dengan L sampai U gitu ya. AI tidak begini ya. Kita kasih contoh aja ya biar rada gampang memahaminya. I sama dengan 1 sampai 10, 10 lagi ya. Kemudian rumusnya AI dikurangi itu AI min 1. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita jabarkan kayak apa? Saya hapus aja kali ya. Kalau dijabarkan kayak apa? Ada yang tahu nggak? Menjadi A1. Bisa pindah ke atas saja ya, biar lebih luas. Misalkan, ini untuk memahami deret yang ini ya. I sama dengan 1 sampai 10 ya, rumusnya adalah AI min A I min 1. Jadi I di bawah ini dia adalah ini ya, apa kalau di Word itu namanya subscript kalau nggak salah ya. Jadi bukan AI min 1, kalau ini kan dia berfungsi sebagai konstanta, tidak ya, tapi satunya itu dia nempel dengan I-nya, ya, sejajar dengan I-nya. Oke, kalau dari sini ya kita bisa jabarkan ya sesuai dengan manipulasi kedua tadi, ya misalkan kita manfaatkan manipulasi kedua, maka bisa kita tuliskan ya I sama dengan 1 sampai 10 AI. Ya, dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai 10 AI min 1. Nah, ya. Dari sini gimana? Sudah rada kelihatankah kelanjutannya? Tinggal kita masukkan aja I-nya ya. Jangan bingung sama A-nya, masukkan dulu aja I-nya ya. Jadi kalau kita masukkan, ini berdasarkan konsepnya, konsep sigmanya itu kan dia deret ya, penjumlahan dari setiap suku-sukunya. Dari sini aja, misalkan kita pandang suku pertama di sini aja. Nah, coba nih ya. Itu rumusnya kan AI, I-nya berjalan dari 1 sampai 10. Berarti kita punya A1 ya, ditambah A2, ditambah A3 dan seterusnya sampai A berapa? 10. Ya, ini untuk yang suku pertama. Dikurangi, sekarang kita pandang suku yang kedua.
Ya, masih lanjut ini ya. Nah, rumusnya adalah A I-1. I-nya berjalan mulai 1 sampai 10. Jadi kita akan mendapatkan ya penjabarannya dia akan menjadi A1 min 1. Ya, suku pertama di sini kita masukkan I-nya 1. Masukkan 1 dikurangi 1. Kan gitu ya. Ditambah apa lagi? A habis 1 2 ya. 2 min 1 ditambah A3 min 1 dan seterusnya sampai A I-nya sampai 10 ya, batas atasnya 10 min 1. Oke, ya. Dari sini coba kita sederhanakan lagi ya. Ini kan masih dalam bentuk pengurangan ya, nggak baik kelihatannya ya. A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai A10 ya. Kemudian kita kurangi dengan A0 ya. Ditambah A1 dan seterusnya sampai A9. Nah, ini kalau masing-masing kita buka lagi gimana, Rek? A1 ya tambah A2 dan seterusnya sampai A10 dikurangi, ini saya buka kurungnya, dikurangi A0 terus kurang A1. Hah? Kurang A1. Ya, pinter. Siapa namanya, Mas? Joel, Bu. Oke, ntar ya. Kurangi sampai dan seterusnya ya. Atau saya jabarkan aja kali ya, biar terpampang nyata gitu ya. A1 tambah A2 ditambah A3 tambah A4 tambah A5 ya, tambah A6 tambah A7 tambah A8 tambah A9 tambah A10. So sorry kayaknya nggak bisa jadi satu baris ya, nggak apa-apa, tapi dikurangi A0 min A1 min A2 min A3 ya, min A4 min A5 min dikurangi A6 min A7 min A8 ya. Dikurangi A8 dikurangi A9 ya. Oke, yang sama saling menghilangkan ya dia ya. Kalau kita pakai ngomong coret-coret, nah itu kurang tepat maknanya. Tapi mungkin lebih mudah dipahami dengan kata-kata seperti itu ya. Tapi yang jelas konsepnya adalah bukan coret-coret ya, bukan pakai sistem coret ya, tidak. Tapi dia pakai saling menghilangkan karena ada dua komponen yang sama gitu ya. A2, sini ada A2, A1, ada A1, A3, ada A3, A4, A4, A5 dan seterusnya. Ya, sampai nanti mentok ke berapa tuh? A9. Ya. Sehingga dia akan menyisakan A10 dikurangi A0. Gitu. Ya. Nah, kalau kalian lihat ke sini, nah kenapa sih kok ini hasil kanan jadi seperti ini ya? Ini contohnya, ya contoh penerapannya di contoh yang di sebelah kanan ini. Ya, misalkan U-nya adalah 10, ya U-nya adalah 10, berarti kan dia akan jadi AU batas atasnya ya AU dikurangi dengan A, misalkan L-nya adalah 1 ya, berarti A L min 1. Oke, gitu ya. Itu biar lebih gampang memahaminya ya. Oke, lanjut. Nah, ini prosedur pengerjaan soal. Jadi bagaimana sih prosedur pengerjaan soal secara singkat? Saya yakin pasti kalian juga sudah memahami bagaimana pengerjaan soalnya. Tapi kalau kita bisa bentuk secara alur gitu ya, bagaimana prosesnya secara algoritmanya, nah kita akan menemukan tahapannya seperti ini, alurnya seperti ini ya. Jadi ketika kita memulai kita bertemu dengan sebuah soal gitu ya, kita bertemu dengan sebuah soal, nah kan kita pasti mikir tuh ya, kira-kira ini mau diselesaikan dengan menggunakan rumus yang mana, cara yang mana gitu ya. Maka kita akan
menyesuaikan ya dengan rumus-rumus yang sudah ada, mana yang sesuai rumusnya ya dari ke-8 rumus tadi itu misalkan ya. Kalau misalkan kita sudah menemukan kesesuaiannya, oh ini pakai rumus kedua, oh ini pakai rumus keempat, pakai rumus ke-8 dan seterusnya. Maka kita langsung tinggal bisa menemukan bagaimana rumus deretnya ya. Sampai nanti ketemu jawabannya seperti apa. Tapi ketika dalam soal itu kita tidak langsung bisa menemukan kesesuaiannya dengan rumus deret yang ada, maka langkah yang bisa kita kerjakan adalah dengan mencari manipulasinya, ya, membuat bentuknya sedemikian rupa, ya, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga nanti akan bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus deret yang sudah ada, gitu, ya, sampai nanti ketemu jawabannya, gitu. Yaitu kalau alur secara teorinya, ya. Yang jelas, kalau misalkan kita belum bisa langsung menemukan penyelesaiannya, itu bukan berarti soalnya salah. Ya, mungkin kita harus mencari tahu bagaimana penyelesaian dengan menggunakan manipulasi deretnya. Gitu. Jadi itu penting untuk kalian juga memahami bagaimana sih rules dalam aturan manipulasinya. Gitu ya. Oke. Kalau dari materi dari Pak Arief, setelah alur tadi, penjelasan alur tadi, kita langsung latihan soal nih. Maka kita ikuti aja, ya. Tadi siapa namanya? Joel, ya. Iya, Bu. Joel ya, Joel siapa? Joel siapa? Joel Binsar, Bu. Oke, kelas? Dia B, Bu. Kelas B. Oke, kelas B. Panggilannya apa nih, Mas? Joel gitu? Apa Joel? Joel, Bu. Oh, Joel. Joel. Oke, silakan teman-teman. Nah, bisa nih sambil sekarang coba dikerjakan ya. Tetap ya kita akan ada aturan poin ya yang bisa menjawab dapat poin gitu ya. Yuk silakan, ada sebelum kita bahas, masa langsung dibahas, Rek? Mungkin saya mau coba nomor 1. Boleh, silakan. Mbak siapa, Mbak? Mariska. Oke, saya catat dulu. Mariska, namanya Mariska aja. Mariska Maulidina. Mariska mau kelas? A. Oke, A. Silakan Mbak Mariska. Menggunakan cara cepat, jadi U min L plus 1, seperti itu ya, Bu. Ya, kalau dari ini kamu bisa nggak langsung nulis di sini? Kayaknya ada fitur di Zoom yang memungkinkan kita untuk mencoret-coret ininya ya. Oh, maaf saya pakai HP, susah jadinya. Oke deh, apa? Gimana? Saya tuliskan nomor 1 ya. Jadi nomor 1 itu soalnya kayak gini. I sama dengan 3, batas atasnya N plus 1, batas bawah 3 ya. 1. Kayak apa tuh, Mbak? Jadi dalam kurung N plus 1 sigma, mestinya bacanya dari bawah dulu ya. Jadi sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1 gitu. Ini ya Mbak ya, sigma, batas bawahnya berapa? I sama dengan 3. I sama dengan 3. Terus? 1. Langsung pakai cara cepat boleh enggak? Oh boleh. Oh ini ya masih tuas kirinya kamu paling ya? Iya. Kayak apa? Jadinya dalam kurung N plus 1. Dalam kurung N plus 1. Dikurangi 3. Dikurangi 3. Tambah 1. Ditambah 1. Sama dengan? Sudah gitu aja? N-1. Berapa? Iya. N-1. N-1. Ini pakai cara apa? Ya, gimana Mbak? Diambil dari rumus deret yang pertama. Diambil dari rumus, saya bilang gini aja ya, diambil dari rumus yang pertama. Gitu ya. Coba kalau kita lihat rumus pertama biar teman-temannya bisa mengingat kembali.
rumus pertama itu seperti ini. Ya, oke, bisa ya. Ini kalau misalkan I-nya sama dengan L ya, artinya L-nya kan bisa diambil bisa diganti bilangan berapapun, asalkan kita mengikuti konsep ini gitu ya. Atau kalau mungkin yang masih bingung, nah coba kita pakai cara yang lain ya. Kalau cara cepat seperti tadi boleh ya. Kalau cara berdasarkan konsep ya, kalau kita jabarkan gitu ya. Kenapa sih kok bisa N-1? Nah, kalau ini kan I-nya sama dengan 3 sampai N plus 1, 1 gitu ya. Ini kalau kita pecah ya, misalkan nih kita mau pecah. Kita pecah, kita mau cari sigma I sama dengan 1 sampai N plus 1. Ya, 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita jabarkan, ya kita buka, kita penggal gitu ya. I sama dengan 1 terus 2 ya, 1 ditambah. Ini kita mau pakai manipulasi ya. I sama dengan 3 sampai N plus 1, 1. Nah, yang mau kita cari kan yang ini ya. Nah, ini yang mau kita cari. Ya. Nah, dari sini bisa langsung kita pindah ruas ya. Jadi sigma I sama dengan 1 N plus 1, 1 dikurangi sigma I sama dengan 1, 2, 1. Ya. Ini adalah hasilnya nanti menunjukkan sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1, 1. Ya. Ini bisa nih kita langsung jabarkan nih, karena kan dia batas atas dan batas bawah berupa angka ya. Sedangkan kalau yang ini kalau kita mau pakai rumus yang satu tadi juga boleh ya, karena mungkin teman-teman ada yang bingung nih, kalau bawahnya 3, batas bawah 3 itu kayak apa. Nah, ini kita bisa ya pakai yang itu, rumus yang pertama ya, rumus yang pertama kemarin jadinya apa? U min L plus 1. U min L plus 1 jadi N plus 1. Kemudian plus 1 min 1. Gitu ya. Dikurangi, nah sigma ini sendiri, karena kan dia 1 ya. Dia kan 1, konstanta saja ya. Ada batasnya 1 sampai 2, jadi 1 plus 1. Ya, sama dengan inilah ya. Kemudian kalau kita jabarkan gimana? N min 1 kurangi 0 ya, sama dengan I sama dengan 3 N plus 1, 1. Ya, jadi sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1, 1 itu sama dengan N-1. Ya, nah ini untuk penyelesaian kalau mungkin kalian pakai cara cepat bingung karena mungkin tidak plek sama ya dengan rumus yang terpampang di sini. Nah, kita bisa pakai manipulasi ketiga. Jadi kalau manipulasi ketiga itu kita penggal dulu, kita ambil nilai yang lebih besar dari yang ditanyakan ya. Seperti tadi yang ditanyakan kan ini ya. Nah, jadi saya ambil manipulasinya, saya pandang dari nilai yang lebih gede. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N plus 1. Jadi untuk mencari ini berarti sigma ini ya yang lebih besar ini dikurangi dengan penggalan yang lebih kecil ini ya. Gitu. Nanti silakan dilihat kembali ya videonya supaya lebih paham. Atau kalau yang mungkin sudah paham di luar kepala langsung pakai rumus ke-1 boleh ya. Baik, Mbak siapa tadi? Mbak Mariska. Ya, terima kasih Mbak Mariska nih. Ini karena Mbak Mariska ngerjakan satu soal sampai habis, langsung saya kasih poin berapa ya? Poin 3 gitu ya. Jadi poinnya langsung 3. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Kalau kalian cuma ngerjakan satu tahap, nah itu boleh juga, tapi poinnya 1 ya, biar lebih semangat. Oke, silakan teman-teman yang lain, ada yang mau mencoba mengerjakan soal nomor yang lain, silakan. Nggak sampai selesai nggak apa-apa,
Misalkan saya bisa sampai per tahap, Bu, tapi mentok misalkan, boleh. Mbak Mariska tadi kelas A ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oke, nomor 2. Nah, ini saya kasih keterangan kali ya. Pakai manipulasi ketiga. Gitu ya. Kalau yang atas langsung pakai rumus 1. Nomor 2. Ayo, nomor 2. Dipilih atau nomor yang lain silakan. Nomor 2 itu kira-kira kalau coba sesuaikan gitu ya. Kira-kira yang mendekati pakai rumus keberapa? Atau manipulasi keberapa? Atau kalau mungkin nggak bisa pakai rumus, kira-kira pakai manipulasi keberapa? Saya mungkin bisa Mbak, coba maaf suaranya yang kecil nomor 2. banget. Oh ya. Lalu Bu, saya mau coba yang nomor 2. Boleh. Nama? Cintania. Oh, cinta. Bentar ya. Cinta. Oke, Ya. Cinta Nia Surga itu ya? Iya, Bu. Ya, saya ingat kalau anak pinter. Silakan Mbak, coba. Kalau yang nomor 2 sepertinya bisa pakai manipulasi ketiga juga sama kayak yang tadi nomor 1. Karena Oke, di situ apa, Mbak? bisa dipenggal ya, Bu ya. Boleh, Sebentar. coba. Pemenggalannya kayak apa? Oke, penggalannya itu bisa dengan sigma I sama dengan 3 hingga n plus 1. I itu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga n plus 1. Oke. I dikurangi sigma I sama dengan 2 Sampai? hingga 1 hingga 2. Nah, I sama dengan 1 hingga 2. Sama dengan 1 hingga 2. Ya. Lalu rumusnya sebenarnya karena ini sigma I, jadi I-nya kan berubah terus, jadi bisa pakai yang rumus kedua. Oke, yang ini saya jumlah. kasih keterangan ya. Ini kita pakai rumus kedua. Oke, Iya. kayak apa Mbak penjabarannya? 1 tambah 2 tambah 3 hingga tambah n plus 1. Atau kalau kita pakai rumus cepatnya ya, yang udah kelihatan n-nya itu. N berarti n tambah 1 dikali n tambah 2. Dibagi 2. Oke. Ya. Dikurangi. Sebentar ya, Bu, ada kereta. Oh iya. Oke. Sampai sini yang lain kira-kira sudah paham nggak? Nanti coba saya jelaskan lagi ya kenapa kok seperti itu. Ini ada kemiripan dengan nomor 1 ya. Maaf ya, Bu, rumah saya dekat kereta. Iya, nggak apa-apa. Sudah. Yang ini yang selanjutnya berarti sebenarnya tinggal 1 tambah 2 saja ya, sama dengan 3. Ya, 1 tambah 2. Jelas ya, karena kan kita tinggal mengganti I-nya ya, teman-teman ya. Jadi I-nya hanya 1 sampai 2, jadi tinggal 1 ditambah 2, kayak gitu. Oke, lanjut Mbak. Jadi N tambah 1 dikali N tambah 2 dikurang 3. Dikurang 6, maaf. Dikurang 6 per 2. Oh, gini ya maksudnya ya? Iya. Oke, lanjut. Langsung hasil akhirnya. Hasil akhirnya N-nya ditentukan ya, Bu? Oh, nggak usah. Jadi kalau kita diberikan soal tapi tidak dalam bentuk yang jelas ya, artinya masih dalam bentuk N atau bentuk simbol apapun itu, ya biarkan nanti hasil akhirnya tetap dalam bentuk simbol itu. Nah, misalkan kayak sekarang nih, ini kan batas atasnya sampai N. Yang jelas kalau kita masukkan si N ya ke I-nya, kan dia pasti tetap dalam bentuk N ya, ya biarkan saja gitu. Jadi ini kita sederhanakan ya. Jadi dia akan
menjadi N kuadrat, gitu ya. N kuadrat Tambah plus 3N dikurangi 4. Dikurangi 4 Oke, per 2. Per 2. Oke, ini ya, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Atau kalau misalkan dibuat pemfaktoran bisa, silakan. Ya, nanti silakan dipikirkan lagi. Ya, jadi kalau saya kembali lagi ke bentuk yang pertama tadi ini, ya, yang disebutkan oleh Mbak Cinta. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kita lihat aja kembali bahwa yang namanya sigma I sama dengan 1 sampai N plus 1, ya, I, itu kalau kita penggal ya menggunakan manipulasi ketiga ya bisa disajikan dalam bentuk lain ya. Semisal kita mau penggal sampai 2 kali, kita penggal 2 kali ya. Kita penggal sekali ya. I sama dengan 1 sampai 2 I ya, ditambah I sama dengan 2 plus 1 3 sampai N plus 1 I. Ya, ini pemenggalannya. Jadi kita pindah ruaskan ya, jadinya seperti ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cinta ya. Ini kalau saya tunjukkan lagi, nah ini ya. Jadi untuk pemenggalan pertama, suku pertama ya, I sama dengan L sampai M, nanti lanjut ya, berikutnya batasnya kita lanjutkan. Jadi kalau yang tadi batas atasnya M, berarti batas bawah suku berikutnya M plus 1. Gitu ya, M plus 1 sampai batas atas dari soalnya. Oke, jelas ya. Berikutnya nomor 3, 4, 5, 6 masih available. Ya. Silakan, boleh ambil yang paling mudah ya. Yang paling mudah yang mana? Mbak Cinta langsung dapat poin 3. Ya, silakan yang lain yang mungkin pengen dapat poin juga. Kelas apa, Mbak? A apa B? Kelas B, Bu. B, oke. Ya. Silakan yang lain. 3, 4, 5, 6. Masih ada. Saya mungkin mau coba, Bu. Nomor berapa, Mbak? Yang nomor 4. Nomor 4, boleh. Saya tuliskan lagi aja kali ya di sini ya. Coba di sigma J sama dengan 1. Ya, sigma J. Nah, sekarang kita nggak pakai I lagi nih. Ya, kita pakai J. Sebenarnya itu hanya sebagai simbol aja ya. Jadi bisa diganti apapun ya. Jadi jangan bingung itu harus I atau harus J atau harus N. Enggak ya, bisa diganti apapun ya. I sampai N 3 pangkat J plus 1. Oke, 3 pangkat J plus 1. Nah, silakan ya. Ini J plus 1 dia satu kesatuan ya. Artinya satunya tidak di bawah ya, tapi sejajar dengan J. Kayak apa, Mbak? Penjabarannya Mbak siapa dulu ini? Khadijah, Bu. Khadijah An-Nabila ya? Iya, Bu. Itu pertama Kayak yang apa, Mbak? 3 pangkat J plus 1 saya jabarkan jadi 3 pangkat J dikali 3. Kalau perpangkatan itu kan kalau perkalian pangkatnya ya. ditambah, Bu. Oke. Pelajaran SMA dulu ya, kelas berapa tuh? 10 ya. 3 pangkat J dikali berapa, Mbak? 3. 3. Kan 3 pangkat 1 nih, teman-teman. Aturan pemangkatan ya, kalau dia basisnya sama maka pangkatnya tinggal dijumlah ya. Jadi kalau yang 3 pangkat J plus 1 dia bisa dijabarkan jadi 3 pangkat J dikali 3 pangkat 1. Terus, Mbak? Terus itu bisa pakai aturan manipulasi yang nomor 1, Bu. Jadi 3-nya dikeluarin. Berarti jadi 3. Bukan dikeluarkan, dipindah ya. Karena dia berfungsi sebagai apa, Mbak? Sebagai konstanta C. Iya, konstanta ya. Jadi kita pindah ke depan, mau di belakang pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Dia nggak akan ikut-ikut ke sini. Nanti kita akan memandang ini sebagai sebuah kesatuan sendiri ya. Untuk lebih gampang ngelihatnya kita pindah ke depan, jadi dia jadi 3 kali sigma J sama dengan 1 sampai N 3 pangkat J. Oke, dari sini, Mbak. Terus yang sigma itu bisa pakai rumus deret yang nomor 4, Bu, yang perpangkatan. Rumus nomor? Nomor 4. Rumus 4 ya? Nomor ini, Bu, nomor 5. Rumus 5. Oke. Ya, Bu. Nanti yang lain silakan dicek lagi ya.
5. Kemudian jadinya apa Mbak? Kalau pakai rumus 5, nih coba saya tunjukkan lagi buat yang lain. 5 Rumus apa 4 kayak gini ya, Rek ya. Nah, Mbak bisa lihat dari materi masing-masing karena sudah ditaruh di MMP juga ya. Kayak apa Mbak jadinya Mbak? 3 kali? Berarti nomor 5, 3 dikali A-nya itu, sebentar Bu. A-nya itu berarti 3 pangkat N plus 1. 3 pangkat N gitu. Plus 1. Plus 1. Plusnya gitu. di N-nya, Bu. Gimana? Plusnya di N-nya. N plus Plusnya. 1. Oh gitu, oke. Terus, sudah? iya, Bu. Terus dikurangi 1. Di sini ya? Iya, per A-1. Per A? Kok A berarti? 3 berarti, Bu. 3. 3 Ini? min 1. Iya. Iya gitu, Bu. Benar. Rumus 5 ya. Rumus 5 mana tuh rumus 5? Rumus 5 ini ya. Kalau dia batas bawahnya 0, batas atasnya N, ya rumusnya AI, maka kita bisa tunjukkan secara cepat ya bahwa penjumlahan dari suku-sukunya itu adalah A pangkat N plus 1 min 1 per A min 1. Ya, dalam hal ini untuk soal keempat, tadi apa soal keempat itu batas bawahnya adalah 1. Salah berarti ya, Bu? Iya, kurang sesuai ya? Oh iya. Nah, sepertinya itu untuk batas bawahnya sama dengan 0 ya. Karena kan dia mempengaruhi ya Mbak ya. Di depannya kan ada satunya ya. Iya, Bu. Kecuali kalau ini 1 kan langsung A, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ini agak mirip dengan jawabannya sebenarnya ya. Karena tadi saya sudah coba-coba ngerjain beberapa. Cuma kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, silakan ada cara yang lain. Nah, saya sampai sini dulu tadi ya Mbak ya, berarti ya. Sampai sini. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Itu kalau dijabarkan seperti rumus sebelumnya itu bisa sepertinya, Bu? Bisa. Kayak apa Mbak? Sebentar. Agar tampak batas bawahnya sama dengan 0 ya maksudnya ya? Iya. Iya, Bu. Bentar. Kayak apa jadinya? 3. Nih, saya kasih note di sini ya. Kita punya sigma J sama dengan 1 sampai N 3 pangkat J. Ya. Ini mau diubah kayak apa, Mbak? Biar tampak 0. Ya. Jadi biar di bawahnya bisa kelihatan J sama dengan 0. Jadi biar bisa pakai rumus kelima tadi. Ya. N. Tadi siapa yang bilang? Yang bisa dibuka? Siapa? Mbak ini? Mbak Khadijah tadi? Iya. Oh ya, kayak apa Mbak? 3 pangkat J, kan gini ya? Nah, ini kan batasnya 1 sampai N. Kita ambil batas yang lebih besar, 0 sampai N. Nah, kalau yang kita pengenkan yang ditunjukkan adalah ini, maka ini diperoleh dari sigma 0 sampai N 3 pangkat J dikurangi sigma J sama dengan 1. Sorry. Bukan N ya, kan kita penggal. 1 ya. 1. Jadi ini 0. 1 sampai N 3 pangkat J. Paham nggak sampai sini? Kita pakai aturan manipulasi keempat. Ya. Manipulasi keempat. Gitu ya. Jadi berarti yang itu sama dengan 3 pangkat 0 langsung berarti 1. Oke, 1. 1 dikurangi. Terus itu bisa pakai rumus yang tadi itu, Bu. Jadinya berapa? Berarti tadi jadinya berarti 3.
3 Pangkatkan N plus 1. Terus di bawahnya, di sampingnya 3 dikurangi 1. Dikurangi 1. Dikurangi 1. Ya, per 3. Per 3 dikurangi 1. Sudah begitu. Oke, ya. Ini ya. Kira-kira yang lain gimana, bisa mengikuti? Nanti coba dikerjakan lagi aja ya. Jelas, tadi dari sini ya kita bisa menggunakan manipulasi ya. Nah, dari sini ini kita pakai manipulasi keempat ya. Nah, manipulasi keempat silakan bisa Anda lihat lagi gitu ya. Sudah sampai sini aja, Mbak? Itu dimasukkan kok dimasukkan? Maksudnya dikalikan 3, Bu. Kan tadi yang 3-nya belum dikalikan sama hasil yang di kanan tadi. Ini di sini. Iya, Bu. Berarti itu dikali 1. Soalnya benar ya. Oke. 3. Gimana, Mbak? 1 ya? 1 dikurangi kurung ya 3 pangkat N plus 1 min 1 per 2. Oh ya, 3. Ini ya. Inilah kalau kita nggak pakai papan, saya nggak bisa nyuruh kamu ke depan ya. Kayak gini ya. Iya, Bu. Terus berarti 3 dikurangi gimana? Berarti itu dikalikan ke dalamnya kan, Bu. Berarti 3 dikurangi 3 per 2. 3 per 2. Dikali 3 pangkat N plus 1 min 1. Ini ya? Iya, begitu. Oke. Oh, Mbak, ini salah ininya tadi ya, kita memetakannya salah. Ini kan ditambah harusnya ya, Mbak ya. Seret. Ya. Oh iya, Bu, mohon maaf. Ada lagi nggak yang mungkin keliru? Misi, Bu, itu yang kayaknya ada yang nggak enak ini. Ya, apa, Mbak? Saya boleh coret ya, Bu. Yang ini, Bu, itu J sama dengan 1 atau 0 ya, Bu? Karena iya, benar. Ini 0 ya. Jadi kan kita pindah ruas nih ya. Gimana tuh? Tadi kan yang pengen kita cari yang ini, yang J sama dengan 1 sampai N, yang sebelah sini. Nah, untuk mencari yang sini, nih saya pindah ya. Sigma J sama dengan 1 sampai N, 3 pangkat J sama dengan, ya, yang ini. Coba sambil di N, teman-teman, sambil di, apa namanya? Diperiksa, ya. Gini ya. Mana tuh? N, oh. Tidak. 0. Oke. 0 sampai N seperti ini. N ya, 3 pangkat J dikurangi dengan sigma yang J sama dengan 6 hingga 0. Dengan 0 sampai 0 ya. Coba dikoreksi lagi. Benar nggak? Mbak, saya hapus dulu yang ini. J sama dengan 1 sampai N 3 pangkat J. Nah, kita akan coba menjabarkan ini ya. Jadi kalau kita jabarkan dari J sama dengan 0 sampai N ya. 0 sampai berapa ini? 1 ya berarti harusnya ya, Mbak ya.
Nah, nih. Coba sampai sini paham nggak? J sama dengan 0 sampai N 3 pangkat J itu kalau dipenggal ya sama dengan J pangkat 0 sampai 1 ya 3 pangkat J ditambah J sama dengan 1 sampai N 3 pangkat J. Kalau kita cocok-cocokkan dengan yang manipulasi, dengan yang kelima, yang kelima sampai 0 ya. Yang kelima 0, berarti ada yang kita ubah. Ini 0 ya. Ini sampai 0. Gitu. Iya kan? Gimana, teman-teman? Maaf, itu kalau yang J-nya tadi mulai dari 0 sampai 0, terus nanti yang 3 pangkat 0 ikut yang sigma yang mana ya? Iya, benar. J sama dengan, padahal saya sudah ngerjakan ya. Oh, wait, 0, 0. Oh, 0, 0, 0 plus 1. Nah, ini. Ini ya. Jadi nanti sigma J sama dengan 1 sampai N 3 pangkat J itu sama dengan sigma 0. Sigma J sama dengan 0 sampai N 3 pangkat J dikurangi sigma J sama dengan 0 sampai 0 3 pangkat J. Ini ya, batas bawah 1 sampai N. Mana sih? Oh ya benar. Oh ya benar ya. Batas bawah 0 sampai N itu kalau dipecahkan jadi 0, 0, kemudian 1N. Ya, kemudian ini kan yang mau kita cari ya. Nah, ya 1 sampai N 3 pangkat J. Jadi kita pindah 1 sampai N 3 pangkat J sama dengan yang ini ya. J sama dengan 0 sampai N 3 pangkat J dikurangi yang ini. J sama dengan 0 sampai 0 3 pangkat J. Gitu. Ya, ini kan yang mau kita masukkan ke sini nanti ya. Nah, dari sini kita masukkan pakai manipulasi berapa tadi? Manipulasi 5 ya? 4 ya? 5, benar 5. Ya. Sementara yang ini kan dia jadi 1 ya. Coba dipahami lagi atau mungkin saya yang salah. Kayaknya sih enggak. 3 batasnya 0 ya. Jadi ini 3 pangkat 0 ya. Nah, kalau yang di sini ini pakai manipulasi 5 jadinya apa? Apa jadi, jadinya? Yang tadi kata Khadijah ya, Bu, yang 3 pangkat 3 pangkat N plus 1 dikurangi 1 per 3 kurangi 1. Oke, ini ya. Nah, ini langsung saya ubah jadi 1 ya. Nah, ketemu sudah baru ya. Ini nanti tinggal dimasukkan ke sini ya. 3 kali 3 pangkat N plus 1 ya, min 1 per 2 min 1. Oke. Ya. Hasilnya ya hitung sendirilah ya. Nanti silakan dicek ulang lagi ya. Yang jelas konsepnya paham ya. Jadi di sini kita kan tadi kepentok ya. Kita kepentok 3 kali sigma J sama dengan 1 sampai N 3 pangkat J. Ya, padahal di manipulasi itu ya, dia sifatnya hanya untuk I sama dengan 0 sampai N. Jadi kita harus merubah sedemikian rupa supaya kelihatan si rumus kelima tadi ya, bukan manipulasi, rumus kelima ya. Mana tadi? Rumus kelima. Ya, supaya kelihatan rumus kelimanya. Nah, ya. Jadi kelihatan rumus kelimanya
kita ubah seperti ini ya, J sama dengan 0 sampai N 3 pangkat J. 0 sampai N itu kan besar ya. Kalau kita penggal sampai 1, dia akan jadi seperti ini suku pertama, ya. Ini suku kedua, jadi 0 sampai 0, 3 pangkat J. Kemudian sigma, batas bawahnya berlanjut ya, 0 plus 1 sampai N. Ya. Nah, dari sini, tadi yang mau kita cari kan yang sebelah sini. Nah, jadi untuk mencari sebelah sini berarti yang kiri dikurangi yang ini, gitu ya. J sama dengan 1 sampai N, 3 pangkat J sama dengan, ini kita tarik ke sini, ya. J sama dengan 0 sampai N 3 pangkat J, dikurangi sigma yang ini, ya. J sama dengan 0 sampai 0, 3 pangkat J. Karena ini batasnya hanya 1, hanya 0 saja, ya, sukunya hanya 1, hanya untuk J sama dengan 0, langsung kita masukkan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, ini, nah, ini itu adalah nilai dari J sama dengan 1 sampai N 3 pangkat J. Ya, paham sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Paham ya? Halo? Iya, Bu, paham. Iya, Bu. Ya, nanti silakan dimasuk-masukkan sendiri ya, yang jelas seperti itu konsepnya. Oke, tadi siapa yang ini ya, yang membantu mengerjakan Mbak Hodijah dan siapa tadi kayaknya ada suaranya beda. Saya Bu Cinta. Oh ya, oke, Cinta dapat poin lagi. Silakan. Soal yang lain. Ada yang mau mencoba mengerjakan? Kita masih punya beberapa menit lagi ya. Oh, sebentar, saya belum absen. Yuk, silakan sambil dikerjakan, tinggal tersisa 3 nomor ya. Sambil saya absen dulu ya. Baik, silakan. Ada yang mau membantu untuk nomor yang lain? Nanti harus dicoba lagi ya. Hari Jumat besok kita akan coba ini ya, kerjakan soal-soal tapi dibuat tugas ya. Karena tugas berarti yang mengerjakan individu ya. Kalau dari pesannya Pak Arief, untuk tugas nanti boleh kalian mengumpulkan dalam bentuk hasil pekerjaan ya dalam selembar kertas, atau kalau misalkan kalian pengen nilai yang lebih banyak bisa mengumpulkan dalam bentuk video ya. Jadi videonya itu berisi cara penyelesaiannya. Nah, itu akan lebih bagus nih, akan lebih banyak nilainya ya. Jadi itu akan kelihatan mana yang memang benar-benar paham dan mana yang mungkin kurang paham gitu ya. Gimana untuk pengumpulan videonya ya? Tinggal nanti saya dikasih linknya aja ya. Kalian mengumpulkan linknya aja. Misalkan kalian taruh di Drive ya videonya, atau mau taruh di YouTube ya, terserah
ya. Nanti tinggal mengumpulkan ke saya dalam bentuk linknya saja. Oke, baik. Lanjut, kita masih ada 10 menitan ya. Nomor 3 dan 56. Ya, silakan. Ada yang mau membantu mengerjakan? Saya Bu nomor 5, Bu. Oke, nomor 5. Saya tolong dibacakan lagi ya soalnya. Nanti ya. Oh, bentar. Sini aja kali ya. Nomor 5. Sigma. Wait. Nomor 5. Oke, sigma. I sama dengan 1. Sampai N. Terus? Oh iya. Sigma I lagi. sama dengan 1 sampai N. I kali J. Oke. Ini kalau dijabarkan kayak apa? Jadinya sigma I sama dengan 1. Sampai N. I. Terus sigma J sama dengan 1 sampai N. J. Ini gitu. Oh. Terus coba saya tanya lagi. Kayak apa terus selanjutnya, Mas? Terus untuk yang sigma I-nya itu hasilnya, kalau pakai cara cepat hasilnya N plus 1 per 2. Terus dikali. Coba saya tuliskan dulu. N buka kurung N plus 1 terus per 2. Per 2 gini? Ya. Terus? Sama D-nya juga. N? Oh, gini? Ya. Oke, ya. Dari mana kamu bisa menjabarkan kalau ini sama dengan ini, Mas? Namanya siapa ya? Lupa saya. Muhammad Alexander. Aksan? Muhammad Alexander. Oh, Alexander. Muhammad Alexander. Kelas apa, Itu Mas? kan kelas apa, Bu? Kelas B, Bu. Iya. Oke, iya. Kenapa, Mas? Itu mirip sama yang manipulasi 2 apa enggak, Bu, itu, Bu? Manipulasi 2. Oh, tidak. Manipulasi 2 itu dikhususkan untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Ya. Gitu. Jadi kalau yang perkalian pembagian, tunggu dulu, masih belum bisa kita buktikan ya kalau kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi ini agak sedikit berbeda caranya. Nah, untuk yang ini ya, kita bisa kerjakan dari yang paling dalam dulu. Nah, ini kan ada 2 sigma ya, sigma I sama dengan 1 sampai N, kemudian sigma J sama dengan 1 sampai N. Jadi misalkan yang pertama kita kerjakan yang bagian sini dulu ya. Nah, kalau yang bagian sini berarti jadinya sisanya itu sigma. Oh, oke, mau diteruskan ya? Ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Terus I kali N. N plus 1. Iya. Per 2. Oke, udah ketebak ya. Jadi memang hasilnya nanti akan akan menjurus kepada ini ya, nilai yang sama ya, N dikali N plus 1 per 2 dikuadratkan ya memang. Cuma kalau secara konsep, kalau Anda bilangnya mengacu kepada manipulasi kedua, tunggu dulu, tidak ya. Itu kan dikhususkan untuk aturan penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Kebetulan aja mungkin hasilnya sama ya, hasilnya apa? Sesuai gitu ya. Tapi tidak seperti itu ya. Oke.
Ini saya hapus ya biar tidak sesat ya. Oke, ya sampai ini nih jawabannya seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama, jadi kita kerjakan yang ini dulu. Nah, kalau kita kerjakan yang ini kan batasnya J. Ya. Jadi ketika J, I-nya dia berfungsi sebagai konstanta. Jadi I-nya dia pindah ke depan, makanya dia pindah ke sini ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N ya. I dikali sigma J sama dengan 1N J. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ya kita bicara konsep dulu ya, karena mungkin nanti kalau di soal yang lain dia bentuknya akan berbeda. Ya, tidak mesti akan sama. Nah, dari sini boleh baru kita kerjakan yang sebelah sini dulu. Ya, ketemunya seperti ini. Baru kita kerjakan yang bagian depan ya. Tapi kalau bilangnya mengacu kepada manipulasi kedua itu jelas salah gitu ya, Mas ya. Oke, dari sini paham ya untuk nomor 5? Baik, sisa beberapa menit lagi. Nomor 5 tadi Mas Muhammad Alexander. Oke. Sisa 2 nomor lagi ya. Oke. Nomor 3 dan 6. Coba nomor 3 dulu. Nomor 3 kayaknya lebih gampang itu. Silakan, siapa yang bisa? Atau saya buat PR ya? Nomor 3 ini coba ya saya buka. Nanti mungkin bisa saya kasih konsepnya aja kali ya. Oh, nomor 6 rada mikir, merujuk kepada soal olimpiade jadinya soalnya. Tapi kalau nomor 3 kita masih bisa pakai rumus atau manipulasi yang sudah kita pelajari ya. Nomor 3 itu sigma ya I sama dengan 0 ya, N-1 I ya, I plus 1. Nah, ntar ini kita kalikan silang nih. Kok kalikan silang? Kalikan apa ya namanya ya? Kalikan silang kalau saya bilangnya ya. Sigma I sama dengan 0 N-1 gitu ya, I kuadrat plus I. Nah, kalau bentuk seperti ini ya. Nah, ini baru nih boleh kita bilang dia bisa dikerjakan dengan menggunakan manipulasi berapa tadi yang ada penjumlahannya? Kedua ya. Jadi dia akan terpisah kayak gini, masing-masing memiliki ya. Jadi dia sama dengan sigma I sama dengan 0 ya sampai N-1 ya. I kuadrat ditambah dari sini ya sigma I sama dengan 0 sampai N-1. Ini bukan 1 ya, ini I. Oke. Nah, gitu ya. Kalau dari sini kayaknya sudah bisa ya. Kita bisa mengerjakan dengan mengarahkan kepada rumus berapa tuh? Rumus 2 dan 3. Ya. Oke, jangan bingung karena yang bagian atas di sini N, bagian di sini N-1 sama saja ya. N itu kan hanya sebagai simbol. Kalau saya ganti N-1 sama dengan M kan bisa ya. Jadi tinggal kalian bisa pakai rumus yang kedua dan ketiga ya. Rumus 2 dan rumus 3. Nanti ketemu hasil ya. Silakan kalian bisa coba nanti di rumahnya. Di rumah masing-masing ya. Ada pertanyaan untuk nomor 3? Sudah bisa kelihatan hilalnya? Sudah. Bisa ya? Oke. Nanti silakan coba dikerjakan lagi ya. BE mungkin kita ada salah-salah hitung atau apa ya. Jadi sama-sama saling mengoreksi. Untuk nomor 6 kira-kira kayak apa? Izin mencoba nomor 6. Oke. Lupa. Ya, oke, silakan. Tadi Mas Muhammad Alexander. Oke. Nomor 6. Taruh mana nih? Nomor 6. Soalnya apa ya tadi ya? Sigma I sama dengan 1 sampai I sama dengan 1 sampai N terus
1 per Oh ya, 1 ya. 1 per. 1 per I dikali I plus 1. Wah, nih. Ini agak menantang nih. Kalau tadi kan perkalian tuh bisa kita jabarkan dengan menggunakan rumus 2 dan 3 ya, dengan menggunakan perkalian silang. Kalau sekarang bentuknya pecahan, 1 per. Nah, 1 per tuh kayak apa jadinya? Lalu selanjutnya sigma I sama dengan 1 sampai N. Lalu 1 per I dikali 1 per I plus 1. Ini. Terus? Iya. Terus karena hampir sama dengan nomor yang 5, I kali J, kita misalkan yang 1 per I ini A, yang 1 per I plus J ini B, maka kita bisa keluarkan yang ini di depannya sigma. Jadi 1 per I plus 1, sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 per I plus 1. Gini. Ya, Gini. lalu sigma ya. I sama dengan 1 sampai N per I 1 gitu. per I. Ya. Ini Lalu kan dia punya I, Mas. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai konstanta, kecuali I-nya mungkin berganti dengan J. Ini kan I ya. Ini kan I di sini. Ini I apa J di sini? I. Ya, misalkan simbol yang lain. Ada kalau J ada sangkut pautnya bisa. Oh, ini tidak bisa ya. Tunggu dulu. Oh, saya kira bisa. Ya. Ya, sampai sini benar ya. Siapa Mas namanya? Ervasi Aulia dari kelas A. Erva. Fa, ya, Fasi. Fasih. Oh, Ervasi. Iya. Kelas B. Kelas A. Oh, sorry, kelas A. Nah, coba ya ini kita jabarkan ya. Ini kalau kita masukkan I-nya ke dalam rumusnya, jadinya akan kayak apa? Karena ini kalau mau kita pakaikan rumus 1 sampai 8, mungkin yang akan mendekati cocok yang nomor 7 ya. Saya kasih ininya aja ya, awal-awalnya. Oh sorry, awal-awalnya, nanti ke belakang kalian bisa coba sendiri ya. 1 per berapa nih? 1 kali 1 plus 1 ya. Ditambah berapa jadinya terus? 2 kali 2 plus 1 ya. Ditambah dan seterusnya 1 per 3 kali 3 plus 1 dan seterusnya sampai 1 per N kali N plus 1. Ini rada susah emang ya. Rada sedikit. Ini kalau kita jabarkan jadi 1 per 1 kali 2 ya. 1/2 ditambah 1 per gini, 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per N kali N plus 1. Menarik ya. Ini mungkin kalau yang dulu SMA-nya pernah ikut Olimpiade atau SMP-nya bisa nih pasti langsung mencari rumusnya ya. Rumusnya apa langsung ketahuan ya. Coba ntar dicari ya rumus kalau di ininya kayak apa ya. Jadi dari sini kalian bisa langsung mencari rumusnya ya. Ini sama dengan apa gitu ya. Atau kalian juga bisa dengan ini, dengan memanipulasi sedemikian rupa ya. Jadi ternyata si perhitungan ini, nggak kelihatan. Si perhitungan ini itu kalau kita jabarkan dia akan sama dengan nih, coba saya I sama dengan 1 sampai N ya. Ini 1 per I gitu ya. Kemudian ini kalau kita jabarkan
I sama dengan yang di bawah, I sama dengan 2, ya, N plus 1. 1 per I. Nah, jadi saya mau membawa ini ke bentuk 1 per I. Ya. Ini kalau dari batas yang sudah saya cantumkan tadi, ya, kalau saya buka ya penjabaran suku-sukunya, deretnya, dia akan menjadi 1 per 1 ditambah 1 per 2, ya, ditambah 1 per 3, ya. Ini saya garisin aja biar nggak nyampur dengan yang atas ya. Ditambah dan seterusnya ya sampai 1 per N. Sementara yang di bawah kalau saya buka dia akan jadi 1 per 2 ditambah 1 per 6 ya, ditambah 1 per 12 dan seterusnya ditambah 1 per N plus 1. Nah, keduanya kalau kita kurangi ya, 1/1 dikurangi setengah, dia akan sama dengan 1/2. 1/2 dikurangi 1/6, dia akan sama dengan 2. Oh ya benar. 1/3 ya. Maaf, sudah sore. 1/6 ya, ini akan sama dengan 1/12 dan seterusnya ini akan sama dengan 1 per N min 1 per N plus 1. Ya. Nah, padahal bentuk ini kalau saya tambahkan ya, jadi kita mengurangi persukunya, ini dengan ini ya, ini dengan ini kita kurangi atas dengan bawah dan seterusnya. Ini hasilnya adalah yang di bawah, di mana hasil yang di bawah ini dia sama dengan yang atas tadi, yang paling atas tuh. I sama dengan 1 sampai N. Ya, 1 per I dikali I plus 1. Gitu ya. Itu sedikit aja dari saya, silakan diteruskan dari sini sudah kelihatan ya. Nah, kalau kita balik ke sini, kita balik ke sini ya. 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ya. Dan seterusnya ya sampai 1 per N kali N plus 1. Nah, ini kan kalau kita buka, kita coba cari-cari gitu ya. Ini kan sama dengan 1 min setengah. Ya, ditambah berapa tadi? Setengah min 1/3. Ditambah 1/3 min 1/4. Dan seterusnya sampai 1/N kali N plus 1. Ya, ini saling menghilangkan ya. Nah, jadi bisa ketahuan ya kira-kira rumusnya apa ya kalau di sini ya. Silakan dipikirkan ya. Atau kalau mau pakai yang tadi rumus atau manipulasi bisa pakai yang cara kedua. Jadi kita ada 2 cara ya. Bisa kita pakai aturan deret atau kita langsung aja cari rumusnya nih dengan di sini. Pasti ketahuan nanti. Coba cari aja ya. Oke, karena sudah jam 6 malahan ini ya. Saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi hari Jumat. Nanti hari Jumat saya kasih tugas ya. Tugasnya berkaitan dengan materi ini masih. Silakan kalian kerjakan secara individu, boleh mengumpulkan jawaban dalam bentuk selembar kertas atau diberikan penjelasan melalui video ya. Nanti akan kami bedakan nilainya ya. Yang jelas kalau yang bisa menyampaikan penjelasan lewat video dia akan lebih baik nilainya, jauh lebih baik ya. Baik. Oke, ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir nih, sudah tinggal 56 ya, padahal harusnya sekitar 70-an nih, entah kemana 20 lebihnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi Jumat besok. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.